Agam. Memanfaatkan kecepatan tangan dia, makanya orang nyebut dia maling. Nah, sejauh ini ada nggak tim-tim lain yang ngontak lo? Oke, one on one, balik lagi. Beberapa episode terakhir gue selalu kalah, gue pasti cari lawan yang gue bisa menang. Gak deh, ini temen gue sebelum dia masuk ke profesional pun sempat main bareng di amatir. Dan gue seneng banget ngeliat penampilan dia. Agam Subastia, Gam, apa kabar Gam? Halo Kaugi. Tuh segini doang. Kata-kata yang nonton, wah Kaugi kurang ajar. Nyarinya yang segini. Iya, enggak, cuman seneng ngeliat Agam main di profesional. Dan yang membuat Agam main juga salah satunya adalah karena ngeliat bagaimana Coach Tondi, ya kan, karena barengan di Esa Unggul ya. Betul. Terus juga sekarang di Bumi Borneo. Sebelum kita ngobrol banyak, ada lagi nih. Lihat SEA Games kemarin ya, timnas ya. Wah, putra putri. luar biasa. Pendapat dari Agam? Makin berkembang sih Kak, Iya. untuk pemain-pemain barunya, Iya. apalagi kan nunjukin emang kualitas dia tuh layak gitu buat Iya. di tim. Kalau kita lihat kan memang SEA Games ini pemainnya campur dari pemain senior ada, pemain-pemain mudanya ada, dan ternyata pemain mudanya pun bisa pada step up ya. Betul Kak. Dan itu yang membuat kita punya sejarah untuk basket Indonesia, dan ini kemajuan buat basket termasuk liganya juga. Iya. Oke. Awal basketnya gimana Gam? Awalnya sih dari SMP itu cuma kayak eskul doang Kak, ikut Iya. eskul. Terus waktu masuk SMA baru diseriusin. Oke. SMA di? SMA di Tanjung Duren di SMK Yadika 2. Oke. Oh ya di kedua. Dari situ mulai basket. Ikutan klub? Sempet di GSBC Oke. U16. Iya. Terus pindah ke Banhop, Heeh. Kampus juga ya? Kuliah. kampus. Alhamdulillah dapat beasiswa juga kan di Esa Unggul bareng Iya. Bang Tondi kemudian. So Bang Todi, berarti kamu angkatannya sama siapa aja kalau boleh tahu nggak? Ariantio, Kiang Lim, Oh, sama Agus Kiang, Sarif. iya, sama Kiang juga, iya. terus Hendra, Hendra, Terus sama Hendra Tio juga, Rookie juga, terus sama Yosel. sama Yosel. Cuma Yosel kan masih di GSBC kan. Iya, iya. Dan akhirnya bisa ke Bumi Borneo, gimana ceritanya? Coach Tondi yang langsung, karena gini, sebenarnya bukan masalah kedekatan, tapi kedekatan dan kebutuhan. Betul. Dia waktu itu kan sempat udah kerja juga kan. Iya. Sempat udah kerja, terus nggak lama Bang Tondi chat saya kayak ngubungin masih main basket nggak? Saya bilang masih. Iya. Terus mau ikut ke pro nggak gitu kata dia. Waduh Bang, saya pikir-pikir dulu deh. Iya, saya iya. Karena udah kerja ya waktu itu ya. Terus iya. juga takutnya kalau misalkan emang benar-benar main, takut nggak sesuai sama yang dia ingin. Iya. Gitu. Oh ya udah nanti coba ikut seleksi dulu katanya. Oke deh, saya ikut seleksi. Nggak lama kemudian, alhamdulillah langsung Iya. dipercaya juga. Oke, dan ini tahun pertama Agam dapat kepercayaan. Bahkan kalau di Instagram kamu juga tulis bahwa minutes play banyak, dipercaya jadi pemain starting five. Kalau kamu kan pemain cadangan, kamu lebih jago loh. Dan bisa memberikan kontribusi, dan kita tahu Bumi Borneo sampai akhir musim ada di posisi 9, artinya cuma satu peringkat di bawah playoff, ya kan? Tapi yang membuat Bumi Borneo bisa sampai di posisi 9 kalau menurut Agam sebagai pemain ya, karena mayoritas pemain muda semua kan? Kita semua sih sebenarnya ngejalanin apa yang diperintahin sama Bang Tondi sih. Iya. Nggak keluar jalur gitu. Terus saling percaya satu sama lain. Iya. Walaupun latihan kemarin tuh sempet ya dibilang latihan cuma 2-3 bulan lah. Iya. Buat nyatuin chemistry satu sama lain itu susah banget, apalagi kayak senior baru itu baru join 1 bulan mau tanding. Iya, ada Wisnu, ada Raymond, ada Ahmad Ahmad Junaidi. Junaidi. Iya, betul. Pemain favorit siapa, Gam? saya LeBron James. LeBron James. Padahal LeBron James nggak segede gini. Ya jelas lah ya, kita lihat semuanya lah itu ada lengkap ya kalau Lengkap. LeBron James. Pemain Indonesia, Abraham Damar. Apa yang membuat Agam menyukai Abraham? Pernah tahu sih dari dia belum Esa sampai Unggul juga ya? terkenal. Iya, Iya. senior juga. Terus dari dia belum terkenal sampai di timnas sudah tahu kayak gimana. Sampai sekarang punya mental yang luar biasa. Nah itu kata-kata yang paling akhirnya keluar juga dari mulut seorang Agam, mental. Betul. Karena kalau ngomong skill, setiap orang pemain basket bisa berlatih terus-menerus supaya skillnya makin bagus. Ditambah talenta yang Tuhan kasih. Satu lagi kalau ngomong mental, itu belajar terus ya. Nggak Dari semua banyak- orang punya mental juara. Iya. Dan Abraham salah satunya. satunya. Dan Agam juga mau seperti itu. Insya Allah. Kalau mau jadi juara, Gam,
minimal harus ngalahin Kak Ogi dulu di sini. Ya kan? Gak melihat biasanya Kak Ogi itu karena saking menghormati siapa yang datang, ya kan? Ataupun siapa biasanya tetap Ogi yang pegang bola Ogi gitu ya. Kalau sekarang Ogi menghormati Agam. Bola Agam. Siap. Asik. Gila. Mukanya tegang lihat. Udah biasa. Udah biasa ya. Kita udah pernah main bareng. Jadi kayak biasa aja. Ini kan fun. Menang kalah nggak masalah. Kontrak berapa lama? 2 tahun. 2 tahun nggak akan berubah kontrak. Tenang aja. Langsung shoot boleh? Nggak apa-apa karena shoot kamu 3 poinnya kalau gila sih biasa aja. Orang tua diketawain. Ambilin. Biasa aja. Bawa teammate-nya Leo, pegang siapa Leo? Agam dong. Waduh. Oke. Ada terpulang. Aduh. Oke, 1-0. Awas Kak. Kau tenang Gam. Kau gitu. Gam. Gila, mau pagi-pagi disuruh lari-lari mah. Tadi shoot pertama tuh Oki. Oh, Oki. Iya, bener. Ya. Mau kemana, Gam? Agak, pulang aja. Di IBL masuk tuh, gaya apa namanya? Spin di udara. Awas nih di Awas sini. gimana? Ya. Shoot yang bener ya gitu. Agak. Anjir, gua kelewat. Boleh. Nggak mau ngasih tahu tadi pagi bangun lihat Instagram, nggak tahu akun siapa waktu Michael Jordan kalahin New Jersey Nets tahun berapa gitu. Ya kayak gitulah. Gue mendingan nggak apa-apa dibanding dia masuk. Ya kan? Coach Tondi, saya bukan Esa Unggul sih. Saya percaya Tuhan yang Maha Esa. Kakak, kau spotnya kan cuma di situ. Kau mah di sini. Kita ini halftime show nih. Kita ngobrolin ini sengaja biar gua nafas. Ini halftime show. Halftime show-nya shoot or truth. Kayak gini kan? Kogi. Yes. Dulu pernah main basket gak sih? Pernah. Tapi Nggak pernah profesional. maksudnya kayak Klub dan lain-lain. Pernah klub sekolah gitu. Udah pertanyaan gitu, gua ajak berantem lu ya kalau cuma nanya gitu. pernah kecewa nggak Kak waktu masih main basket tuh? Oke, ini satu pertanyaan yang mungkin bisa mewakili banyak pemain-pemain olahraga ya. Udah berapa kali Kak Ogi ngomong, tapi bener. Kenapa Kak Ogi bikin podcast pemain cadangan? Relate, karena Ogi benar-benar tidak pernah jadi pemain inti. Sekali-sekali jadi pemain inti adalah pada saat Ogi bikin one on one. Karena 1 lawan 1 pasti inti. Iya nggak? Ogi selalu jadi pemain cadangan. Ogi sering banget ke lapangan pakai jersey dan pulang lagi jersey masih kering. Itu bener. Ogi sering cuma dapat minute play yang dikit, yang hanya ditinggal 2 menit terakhir. Tapi jujur, nggak pernah kecewa.
Ini jujur Ogi bilang, nggak pernah kecewa. Ogi dulu mungkin gini, beda pemikirannya. Kalau dulu mikirnya gini, yang penting keluar kelas. Dia nggak, kita sekolah dulu. Nggak belajar. Jadi udah, yang main tidak main, yang penting keluar, ya kan? Dan terus Ogi emang tidak pernah punya ekspektasinya mungkin ya. Tidak pernah pengen jadi pemain profesional, karena Ogi mikir cuma pengen olahraga aja. Bener-bener nggak pernah kepikiran, malah kepikirannya justru kayak pengen belajar main basket bener, pengen main basket serius, justru baru belakangan. Udah umur segini, makanya kenapa Ogi suka bikin latihan sama coach Ricky, sama coach siapa, karena ngerasa bahwa kok dulu gua nggak dapat ilmu yang baik ya, itu aja. Tapi nggak pernah kecewa. Dan buat Ogi, siapapun itu yang lagi nonton, lu pemain basket, pemain olahraga apapun, pada saat lu emang belum dipercaya, jangan pernah kecewa. Latihan keras, pantang menyerah, ada waktunya kok, pasti. Benar kan? Iya nggak? Ngalamin nggak tapi? Pernah nggak? Pernah. Ya udah. Jadi artinya pernah ngalamin sampai sekarang. Kalau kalian tahu Agam bisa dipercaya di liga tertinggi, itu karena kerja keras dan karena kebaikan Tuhan. Betul? Betul. Oke. Ya. Tuh. Itu tuh harus serius. Sekarang tadi Agam di awal juga menyebutkan ada pemain-pemain senior yang tentunya pasti membantu untuk klub baru kayak Bumi Borneo. Betul, Pak. Tahun depan beda cerita lagi, ada evaluasi dan lain-lain. Kalau Agam boleh mengambil satu pemain dari tim lain, bisa senior, bisa juga ya udah lumayan pengalaman, atau bahkan junior banget gitu ya, dari tim lain. Bebas banget. Posisinya juga Ya bebas, kalau cuman bego aja kalau ngambil point guard. Ya berarti lu yang nggak main. kalau untuk yang dibutuhin tim sih kita kayak butuh di center sih Kak. Walaupun ada pemain asing loh. Nanti kan ada pemain asing. Nggak apa-apa sih Kak. Nggak apa, Karena oke. buat backup juga kan. Oh iya. Kalau untuk center saya lebih pilih Rijal Falcone. Rizal Falcone. Oke, kamu kenapa Rizal Falcone? Menarik loh ini. Dia hasil nih Kak buat rebound, terus Iya. 2 poinnya oke banget kalau udah dipengaruh. Di penalti. Dan itu sangat kepake banget ya. Iya. Oke. Rizal Falcone, pengalaman juga jelas ada. Ada. Udah pernah jadi juara, ya kan? Kalau gue setuju sih ngomong hasil, iya. Masalah Rizal Falcone ngalamin kok dengan minutes play yang nggak terlalu banyak, sampai dia kerja keras, sampai sekarang juga minutes Jadi play-nya bagus. starter juga. Mantap, keren. Rizal, kontrak masih ada nggak sih? Nggak tahu. Yaudah ya, nanti ya. Agent. Harus gini sih, terus tuh. Ya, harus balik badan. Dan ini pertanyaannya datang dari Gam, gue ada pertanyaan buat lo. Musim pertama Borneo di IBL udah beres nih. Nah, sejauh ini ada nggak tim-tim lain yang ngontak lo? Siapa tahu nanti pas kontrak lo habis lo bakal mau diambil, atau lo bakal stay sama Borneo. Jawab jujur ya. ini dari sahabat lu ya, artinya barengan juga di Esa Unggul segala macam. Tio nanya, karena dia bagus kan mainnya gitu loh di musim ini. Jadi udah ada klub loh yang nanya-nanya, walaupun dia tahu mungkin kontrak lu masih 2 tahun gitu. Ada sih Kak. Baru nanya-nanya aja. Iya, baru nanya-nanya aja. Dan buat gue itu masih tahap wajar kok, bukan menyalahi aturan, kan baru nanya. Dan lu sendiri sebagai pemain profesional mengikuti kontrak yang sudah ada. Betul dong? Betul. Tetap di Borneo main sepenuh hati. Ya. Pasti dong. Tim apa sih? Oh, tim itu. Ya dia butuh point guard sih. Oke. Gak boleh terus. Iya. Kali jab langsung lewat. Kalau gue juga bisa di sekali jab, tapi kena mukanya. Beda jab. Sekali jab. Sekali jab. Gua di blok anak NBA junior. Udah masuk. Ya kau. Ketawa. Kalau gua main sama Agam dulu ya, kita main sama Sonic ya. Sama Johan tuh. Itu pasti ngomong tuh Agam tuh.
Kakak atur napas kak, karena napas gua kedengeran. Ya Gam. Terlalu boros nih. Apa? Agam. Agam, bagus banget. Bener kayak gitu kak. Yang bener gitu, gila. Gak. 64. Gak bagus Gam. Gam. Udah mulai kendor nih, nggak ada perlawanan. Ini anak kecil berani banget nih. Bagus, tapi bagus. Ini namanya siap. Mungkin kena mental dulu kak. Was-was kan kamu? Wah, mendingan shoot masih di kalau lu masuk gua ketinggalan. Bener. Masuk gak sih kak? Masuk gak sih? Nggak kelihatan, ulang. Yeay, thank you Gam. Thank you kak. Aduh, gila ya. Tapi oke ya, Kak Oki main di mana bisa? Di- Borneo atau main di rumah aja? Di rumah aja. Terima kasih ya. Main di rumah aja. Lebih bagus kayaknya. Pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan nih seru sih. Ini dari Miki Kui. Masih inget gak kejadian di depan rel kereta bakso Presiden Malang sampai takut kena marah Coach Tondi Gam? Sukses terus ya Gam. Ini Wah Mikey lu kacau Mikey itu main di Dulu setim juga sih di Desa Unggul. Iya. Aduh kak, itu lucu sih. Cuma kalau dibilang sedih ya saya yang sedih. Jadi itu waktu habis kita makan bakso. habis pertanyaan saya unggul. Iya, waktu kampus selesai makan bakso, kita lewatin rel kereta kak, yang ada pelang 2 tiang gitu. Niatnya saya cuma mau lompat, mau bercanda. Nyata saya jatuh di situ. Iya. Dan luka-luka. Besoknya mau tanding. Nah, saya takut kena marah Bang Tondi akhirnya. Iya. Sempet nangis sih. Sempet nangis. Habis dicengin anak-anak juga Iya, kan. iya. Tapi akhirnya Coach Tondi tahu. Oh enggak. Ya ini tahu. Iya. Nah ini dari Fitra PRTM. Bagaimana cara memotivasi diri biar kita tetap pede? Agam punya minute play yang banyak, bisa poin banyak juga. Padahal secara tinggi badan kita bilang sebutannya lah, bukan meledek undersize, bener nggak? Betul. Gitu. Apa yang membuat ini? Ini memotivasi juga teman-teman loh Gam. Berawal dari latihan dulu sih kak. Iya. Kita awal mulai latihan kita benar-benar kayak serius ngelakuinnya. Terus pas diadainnya sparring kita udah tahu juga lawan kita, jadi kita berani. Intinya sih pertama ya berani dulu. Iya, oh iya benar. Mental dulu ya. Kita jangan pernah ada rasa takut walaupun dia lebih tinggi atau apa, kita jangan takut dulu. Pertama itu. Itu pertama. Terus kedua ya lu sama-sama latihan, dia latihan, kita juga latihan. Masa kita harus takut sama dia? Oke. Dan jadi artinya gini, sebenarnya ini yang paling penting berani dulu. Terus yang kedua adalah pasti Agam pun juga ngelihat dia kelebihannya apa. Betul kak. Pasti semua orang Dia tuh ada kekurangannya apa. Iya. Itu yang kamu manfaatkan. Iya benar nggak? Benar. Kayak gitu. Oke, makanya kayak Agam sendiri memanfaatkan kecepatan dia, memanfaatkan kecepatan tangan dia, makanya orang nyebut dia maling karena suka maling bola maksudnya. Sama maling Bahaya perasaan. nih, bahaya. Dia maling perasaan. Pacarnya siapa? Dian ya? Iya. Aldi Andit. Shuffle-nya jago kah waktu SMP? Ini teman SMP nih. Shuffle dulu dong. Ya jago. Ntar dulu shuffle dulu lah sedikit lah. Nah, shuffle. Asik. Dulu sempat ikutan soalnya kak. Serius? Ikutan. Ya ampun, Agam udah coba semuanya dari dia coba jadi dancer gagal, ya udah jadi pemain IBL berhasil. Ini selalu Ogi banyak tanyain dari 6 tahun lalu bikin one on one karena pengen ngajarin pemain-pemain muda siapapun untuk belajar berterima kasih. Siapa saja orang-orang yang berjasa buat Agam di basket? Pertama sih pasti orang tua sih kak. Iya. Selalu support saya waktu dari masih sekolah, Iya. kuliah, selalu dukung apa yang saya lakuin gitu. Iya. Terus kedua, pelatih-pelatih yang pernah ngelatih Iya. saya, Iya.
Siapa aja tuh? Boleh sebenarnya disebut nggak apa-apa? Pelatih SMP saya kayak Pak Wawan, terus pelatih SMK saya Pak Iskap. Iya. Terakhir sih yang paling berjasa saya Bang Dondi. Iya. Karena dia yang membawa kamu dari pas kampus sampai sekarang ke Sampai profesional. Itu ya. Oke, ya. Jadi terima kasih buat pelatih-pelatih yang mungkin dulu nggak pernah tahu ya apakah Agam akan ke profesional, tapi segala macam. Tapi buat Kak Ogi, buat pelatih-pelatih pasti bukan cuma ngajarin aja soal basket, tapi ngajarin soal bagaimana hidup. Betul, Kak. Ya kan? Belajar buat attitude yang baik dan segala macam yang pasti akan kepake sampai kapanpun. Betul. Siap. Cita-cita di basket apalagi sebenarnya yang masih belum kesampaian? Pengennya sih membawa tim ini kayak ke final gitu. Iya. Apalagi dengan tim yang baru, dengan pemain yang seada-adanya, Iya. tanpa ada yang orang tahu gitu Iya. siapa sih isi dari Borneo ini. Iya. Itu ya. Kita doakan semoga apa yang dicita-citakan sama Agam, sama pemain-pemain dari Bumi Borneo pun juga bisa tercapai. Semoga di musim-musim berikutnya bisa lebih baik. Itu ya, lewat proses. Oke. Pemain inti atau pemain cadangan? Pernah ngalamin dua-duanya ya? Nah. Oke. Inti. Waduh, karena sekarang pemain inti belagu banget. Mentang-mentang gue cadangan dulu. Ditonton pacar apa ditonton sama mama? Tonton mama. Kenapa ditonton mama? Jarang sih orang tua nonton. Hah? Terus kayak mau nunjukin kalau anaknya tuh bisa. Dan itu selalu mama nonton selama pertandingan. Baru sekali sih waktu IBL. Waktu IBL. Mama. Halo. Mama, sekarang saya lagi sama anaknya nih. Pagi-pagi udah bertamu. Iya, pagi-pagi udah bertamu. Emang dia ngeselin mah pagi-pagi udah makan muka bubur ke saya. Mama, tadi Ogi nanya sama Agam, lebih senang ditonton sama pacar atau ditonton sama mama? Katanya lebih senang ditonton sama mama. Iya. Iya. Gam, pengen ngomong apa sama mama? Karena kan kadang nggak selalu diungkapkan ya. Karena ini mama katanya selalu support Agam. Yang paling utama sih sehat-sehat terus. Doain anaknya biar sukses. sampai bikin buat baik. Betul. Apalagi Cepat sembuh juga untuk kakaknya yang kemarin penyakit. Mama cepet sembuh ya, Ma. Iya, terima kasih. Udah agak sembuh. Udah sembuh. Mama, kalau Mama sendiri apa sih yang Mama pengen sampaikan ke Agam sebagai anaknya yang paling disayang, paling dimanja? Apa sih, Ma? Agam, segalanya deh bagi mama. Biar semangat, selalu sukses, sayang sama orang tuanya. Oke, sip. Iya. Mama, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat, dadah. Semangat ya, Gam. Ya, Dah. Kasih kau Gi. Yuk. Tuh, semangat ya Gam. Iya udah dikalahin mah. Oke, ya. Kenapa Kak Ogi mencoba mencari nomor telepon mama? Karena Kak Ogi dengar emang kamu deket sama mama. Ya kan? Kamu anak berapa sih? pertama. Anak pertama. Tapi ya kita tahu anak laki-laki itu deket sama mama, cerita apapun segala macam gitu, ya kan? Jadi itu. Oke, Gam. Sekarang Kak Ogi mau ngasih hadiah buat kamu. Gam, ini Kosaki One on One buat Agam. Ini juga ada masker One on One dari One Health, tas One on One juga. Nah, ini dia. Aduh, Agam udah datang ke sini. Wah. Nomor 4 biasanya Subastian, karena Ogi manggilnya Agam ya Agam aja. Ya, Gam? Thank you Kak Ogi. Karena Kak Ogi Store Ambassador buat Hoops Indonesia, jadi Agam juga nanti dapat hadiah spesial dari Hoops Indonesia. Makasih banyak Kak Ogi. Iya. Saya juga punya jersey buat Kak Ogi. Waduh, serius Gam? Serius, Kak. Waduh, Agam. Jersey. Gam, thank you banget. Aduh, ini dapat jersinya Agam. Yang di tahun kemarin. Iya, tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin karena Agam baru main setahun. Ya, gak usah ngomong tahun kemarin atau 2 tahun kemarin. Dia mah ada-ada aja. Agam, thank you. Sukses, Kak Ogi akan simpan dengan baik. Terima kasih banget. Nanti Kak Ogi minta tanda tangannya juga sama Agam.
Ya. Oke, kalau gitu Agam masih ada 1+1 lagi berarti ya kan? Kan total 2 tahun plus 1 di Bumi Borneo. Semoga apa yang tadi Agam bilang bisa bawa Bumi Borneo lebih jauh lagi, bahkan Amin. bisa masuk final. Amin. Gak ada yang nggak mungkin, Betul. ya kan? Dan kita tahu keseriusan dari manajemen Bumi Borneo juga buat basket Indonesia juga serius. Serius. Semoga itu bisa ini ya, bisa tercapai. Dan Gam, pesan-pesan dong buat teman-teman kita yang kayak kita nih, sebenarnya tidak punya size yang begitu tinggi ya, tapi pengen main basket. Nggak apa-apa dong, boleh ya? Boleh lah. Nah, apa Gam? Buat teman-teman semua yang ibaratnya size-nya di bawah, undersize, jangan pernah takut, jangan pernah minder. Tunjukin aja kalau emang kita tuh layak dan bisa buat melawan mereka yang lebih tinggi gitu. Apalagi kita juga harus latihan lebih giat lagi. Iya. Kerja keras lah ya. Kerja keras. Artinya gini, orang yang punya size aja dia kerja keras. Berarti kalau kita yang mungkin undersize, kita kerja kerasnya harus dua kali atau 3 kali lebih Betul, lipat. Dan contoh ya mungkin kita setuju sama-sama. Andakara Prastawa salah satu pemain yang undersize tapi punya mental bagus, Betul. dibully juga tapi tetap bisa bangkit. Iya, Nah itu salah satu yang kita juga bisa jadi contoh ya. bener tuh. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Agam sukses ya. Thank you Kak Ogi. Thank you, dadah semuanya. Main basket atau mainin telinga? Main basket. Kenapa? Katanya kamu punya kebiasaan suka Ini mainin siapa telinga. nih yang ngasih tahu? Diapain sih maksudnya kalau lagi makan atau apa? Enggak, kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain sering megang telinga. Gini-gini.